Halo semua, pada video kali ini saya akan memaparkan materi prinsip belajar konsep mata kuliah desain pesan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syebi Erta Aryani dengan NIM 201 102 121 Prodi Teknologi Pendidikan. Masuk ke materi prinsip belajar konsep. Konsep merupakan suatu istilah pertama yang dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip pembelajaran konsep. Menurut Egan dan Kouchak tahun 2004, dalam Thomson tahun 2006 halaman 553, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Terdapat 3 cakupan bahasan prinsip belajar konsep. Yang pertama, jenis-jenis konsep. Kedua, pemilihan contoh dan non-contoh. 3, prasyarat belajar konsep. Masuk ke materi, yang pertama jenis-jenis konsep. Yang pertama, konsep konjungsi atau penghubung. Konsep konjungsi merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Misalnya, Budi dan Ani pergi ke sekolah. Konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. Kedua, konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Konsep konkret segera dapat diproses sebagai citra mental dan dengan demikian lebih mudah untuk diingat. Sedangkan konsep abstrak tidak segera dapat diproses. Ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Dalam konsep abstrak diperlukan penjelasan lebih rinci, penyebutan ciri-ciri maupun strukturnya agar lebih mudah dipahami. Misalnya menjelaskan konsep metamorfosis yang merupakan konsep abstrak, dapat dijelaskan melalui definisi dan pemberian contoh-contoh kasus metamorfosis. Yang keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Analisis ini akan menghasilkan makna contoh dari konsep dan bukan contoh dari konsep. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, pemilihan contoh dan non-contoh. Terbagi menjadi 3, yang pertama gunakan contoh dan non-contoh. 2, gunakan beragam contoh. Dan 3, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Yang pertama yaitu gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Misalnya, siswa mengetahui bahwa paus hidup di air. Konsep ini bisa menjadi jelas, perlu pemberian contoh paus dan juga ikan lainnya. Kedua, gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, konsep mamalia diperluas dengan menambahkan gambar gajah, kanguru, sapi, dan yang lainnya. Tiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Seperti contoh gambar di samping merupakan objek dalam lingkaran adalah segitiga yang merupakan contoh. Yang kedua, objek di luar lingkaran bukan segitiga yang merupakan non-contoh. Selanjutnya, prasyarat belajar konsep terbagi menjadi 2. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Kedua, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Pertama yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Menurut Gagney dan Briggs dalam Fleming dan Levy 1981 menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi prasyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya.
Dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Selanjutnya, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar bisa benar dan bisa saja salah. Dalam pembelajaran disajikan contoh-contoh familiar atau tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Bimbing pembelajar secara perlahan-lahan memahami konsep tersebut dengan cara mengenali karakteristik atau atribut-atribut contoh. Baik, demikianlah pemaparan materi prinsip belajar konsep yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.